Kemudian ini pertanyaan kedua. Jadi hari ini 2 pertanyaan digaris ya. Digaris. Saya malah salah membacanya yang nomor 2 dulu, pertamanya belum. Berkomentar, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kalau kita sakit tapi tidak terdeteksi apa? Medis itu kenapa ya Pak Ustadz? Ya biasanya ya kena ulah jin. Sakit tapi tidak terdeteksi. Makanya gini nih, saya pernah ngobatin orang di Cianjur. Dari pihak rumah sakit dan dokter itu udah mengatakan orang ini sudah nggak ada, sakitnya udah, tapi dipulang pakai tandu. Akhirnya dia telepon ke saya, karena dia tidak bisa bikin janji, tapi udah parah, kemudian saya dipaksa harus ke Cianjur, saat itu juga kemudian saya ke sana. Masuk ke rumahnya saya merinding, saya minta air siramin depannya. 2 hari saya telepon, dia telepon saya, Ustadz saya ada, tahu nggak ada di mana sekarang? Loh saya nggak tahu, masih sakit emang? Saya sudah di Jakarta di rumah saudara saya. Tuh. Padahal berangkat ke rumah sakit di Tandu, karena jalannya kan berundak-undak tuh di daerah Cianjur naik gunung tuh. Pulangnya juga di Tandu. Jadi ada sihir. Rupanya begini, bisa jadi malam-malam air dari orang yang orang tidak bertanggung jawab itu misalnya minta ke dukun, bukan dukun biji, dukun apa, dukun yang saya maksud adalah dukun yang menyembah selain Allah, minta tolong sama jin, dia minta air disiramin depannya, itu bisa berbahaya, membuat orang yang tinggal di depannya langsung bisa sakit. Itulah namanya buhul dikendalikan. Banyak juga. Terus ada juga, maaf ya, orang yang sudah sampai lupa ingatan dan sebagainya, ternyata ketika dia dibawa ke pengobatan akupuntur dan sebagainya, semuanya menyerah. Kemudian apa? Disiram lagi depannya. Kemudian alhamdulillah semua jadi ingat. Faktornya sihir juga. Ya. Biasanya kayak gini biasanya faktornya kebanyakan sihir. Satu faktornya. Yang kedua biasanya karena apa? Di rumahnya banyak sesuatu yang tidak syar'i. Saya ambil contoh, ada pengusaha punya 6 perusahaan. Kata dia, saya nggak tahu, walau alam besok. Memang orang kaya orang ini. Dia punya perusahaan di Kuala Lumpur, terus Malaysia, pokoknya diceritain ada 6 perusahaannya sehingga dia kesana kemari. Tapi dia sulit sekali untuk menyetir sehingga untuk menggerakkan badannya. Kemudian apa? Saya melihat banyak-banyak di rumahnya yang tidak syar'i. Baik itu lukisan, boneka atau apa, karena dia banyak membelikan souvenir-souvenir dari Abu Dhabi, dari Malaysia, dari Kuala Lumpur dia beli. Mahal-mahal. Boneka kristal yang berbentuk seperti patung dan sebagainya. Ternyata begitu dikumpulin di ruqyah, langsung dia berkata apa? Karena orangnya seringnya ngomongnya bahasa Inggris mulu, Ustadz amazing katanya. Ustadz amazing katanya. Akhirnya apa? Kata dia, saya nggak nyangka penyakit saya yang mengundang saya sendiri. Nah itu 2 ya. Yang selanjutnya biasanya karena punya ajimat-ajimat. Mungkin dulu pernah punya susuk, mungkin dulu pernah apa dikasih titipan sama orang pintar, atau mungkin waktu berdagang dia memakai yang tidak syar'i, atau mungkin dia punya ilmu-ilmu yang di luar ilmu agama Islam, atau mungkin punya ilmu agama Islam tapi misalkan kayak gini nih, baca ayat kursi untuk kekebalan, baca surat Yusuf untuk supaya terlihat wibawa dan sebagainya, itu bisa ya. Atau yang kasus yang baru-baru ini terjadi modelnya begini. Jadi orang itu sakit, mohon maaf ya. Orang itu sakit tapi memang dari Allah. Ya. Orang itu sakit dari Allah karena apa? Dia kurang ibadahnya, terkena riba. Sehingga apa? Ketika dicek, ya Allah apakah sakit ini karena dosa riba? Ada volume badan yang berbeda. Kemudian apakah karena ini baru banget tadi di Cikarang. Ya baru banget tadi. Dia sakit 1 tahun aneh, badannya sering lemes, capek, jantung apa? Jantungnya itu nyesek. Maaf sampai kebanyakan minum obat itu giginya pada rontok satu-satu. Dan kemudian apa? Sering lemes, batuk-batuk, semua badannya lemes.
Penyebabnya apa? Suatu hari istrinya ndak sholat, dikatain begini, kamu ngapain sih sholat tunggang-tungging? Nggak ada artinya, tidak juga merubah kehidupan kita. Begitu dicek, ini nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada. Kepada orang tuanya bagus, ini bagus. Tapi begitu ibadah, langsung volumenya berbeda. Saya mengatakan, panjenengan itu ibadahnya diperbaiki. Setelah dia tobat, kemudian Masya Allah ya, dengan izin Allah dia mengatakan, gimana dari nyesek? Enggak, enakan. Enakan, bener-bener enakan, Masya Allah. Ini barusan aja tadi. Pulang saya jam 4 tadi. Makanya teman-teman ya, kalau saya nggak bisa balas-balas itu, mohon maaf ya. Ya teman-teman mohon maaf, cukup 2 pertanyaan saja karena ini sebenarnya kajian, tetapi intinya nggak apa-apa karena sekaligus labnya ini. Jadi menjawab pertanyaan. Cuman 2 ya, 2 kan? Cuman 2 yang saya jawab. Mohon maaf teman-teman ya kalau kesibukan saya hanya baru bisa menjawab 2. Nanti boleh panjenengan itu banyak bertanya, nanti kalau sempat saya balas, insyaallah. Intinya apa? Bisa langsung datang ke sini, Jalan Cendana 3, Kelurahan Pekayon Bekasi Selatan, atau bisa ruqyah dengan cara live video call, kayak yang di Priuk, ya. Yang di Priuk kemarin banget ya, video call. Alhamdulillah tadi telepon saya, Ustadz, alhamdulillah sudah membaik, nggak ada lagi merintang-merinting, istri saya udah nggak kesurupan lagi. Ternyata apa? Ternyata dia mengontrak, tapi kontrakannya dulunya bekas orang pinter nanam kain kafan. Ya. Jadi buhulnya kemudian kita buang dengan izin Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini banyak hal. Jadi kalau belum kita ngecek ya kita nggak bisa bicara apa-apa. Cek sajalah. Ingat, tidak boleh kita datang ke dukun. Maaf, datang ke dukun yang dimaksud adalah dukun-dukun syirik ya. Mohon maaf, dukun kan banyak. Dukun bayi bisa, dukun berat bisa. Tidak boleh datang ke tempat dukun-dukun yang tidak syar'i, malah menambah penyakit nanti. Yang kedua apa? Syirik. Syirik udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Aku tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, dan aku akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang aku kendaki, dan barang siapa yang berbuat syirik, dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Mohon maaf ya, datang ke tempat dukun belum ngomong aja, sholatnya tidak diterima 40 hari, apalagi nggak sholat tambah parah lagi. Ya mudah-mudahan senantiasa kita berobat yang syar'i. Yang syar'i ada, kenapa sih yang nggak syar'i? Yang nggak syar'i biayanya mahal, kenapa sih yang kalau yang syar'i gratis nggak datang yang syar'i? Masya Allah ya. Kadang-kadang mohon maaf, nanti antum jangan ditanya, kenapa kamu dulu begini-begini? Nggak ada yang syar'i yang mau nolong. Nanti antum terkena nih. Insya Allah datang ke sini kita tolong karena Allah. Baru